pemerintah mulai mengembangkan kebijakan industri kendaraan listrik. Isu tingginya harga BBM pun dikaitkan dengan upaya pemerintah ini. Namun dua isu tersebut dianggap dua hal yang terpisah oleh pengguna mobil listrik Fitra Eri. Bagaimana penjelasannya? Bagaimana pengalaman YouTuber kondang ini selama memiliki mobil listrik? Apa saja kendala yang dihadapi? Berikut wawancara tim jelajah kontan dengan car reviewer sekaligus pebalap Fitra Eri Purwotomo, beserta tips yang berguna bagi peminat kendaraan listrik. Oke, yang pertama kita harus pisahkan dulu antara kebijakan pemerintah untuk mendukung mobil listrik dengan harga BBM yang naik, karena itu sebenarnya tidak berkaitan. Jadi harga BBM yang naik itu kan utamanya karena ada perang, suplai yang terbatas minyaknya, jadi harganya naik gitu. Nah, tapi langkah pemerintah untuk mendukung percepatan mobil listrik di Indonesia menurut saya sudah sangat baik. Walaupun memang kalau kita bandingkan dengan negara maju, memang kita tidak sebesar negara maju insentifnya, dukungannya. Tapi kita harus ingat bahwa Indonesia itu adalah negara produsen otomotif yang cukup besar, dan lebih dari 90% mobil yang dirakit di Indonesia itu adalah mobil berbahan bakar bensin atau diesel. Baru satu merek yang merakit mobilnya di Indonesia, mobil listriknya, atau tahun ini bahkan hanya 2 merek. Nah, itu kan artinya pemerintah tidak boleh gegabah atau tergesa-gesa memberikan semua keistimewaan ke mobil listrik. Karena kalau semuanya ke mobil listrik dan orang langsung beralih, itu membahayakan industri otomotifnya menurut saya. Jadi di tengah kondisi yang memang membuat pemerintah itu harus menimbang segala hal ya, saya rasa pemerintah tetap melakukan hal yang positif untuk percepatan mobil listrik ini dengan secara gradual dan secara bertahap itu menambah insentif serta dukungan terhadap mobil listrik. Jadi walaupun belum semaksimal negara maju, tapi saya rasa untuk negara yang industri otomotifnya sangat besar, dukungan pemerintah Indonesia ke mobil listrik itu sudah ke arah yang positif. Masalah target itu terlalu cepat apa enggak, kita harus ngelihat ke negara produsen mobil tersebut, karena Indonesia rata-rata hanya merakit mobilnya, tapi pemilik mereknya itu ada di Eropa, di Cina, Jepang, Korea, atau Amerika. Nah, kita harus melihat bagaimana implementasi peraturan mobil listrik di negara-negara tersebut. Seperti kita tahu, mulai 2030 itu pabrikan mobil di Eropa sudah lagi sepakat untuk tidak lagi memproduksi mobil berbahan bakar fosil. 2040 bahkan tidak boleh lagi ada di jalanan. Ya, artinya mau tidak mau kita pasti akan mengikuti ke arah situ juga. Jepang juga. Nah, saya rasa target 2030 memang cepat ya untuk Indonesia, karena biasanya 2030 itu baru berlaku di negara asal mobil tersebut. Mungkin kita butuh adaptasi sekitar 2-3 tahun baru terlaksana di negara kita. Tapi ya memang mau tidak mau, karena seluruh dunia melakukan akselerasi mobil listrik, kita tidak bisa ketinggalan. Artinya target di 2030 itu adalah target yang mungkin terlalu cepat, tapi memang harus kita kejar ke arah sana. Kalau hanya untuk berjalan di dalam kota, sebenarnya mobil listrik itu sudah layak di Indonesia, karena infrastruktur PLN itu sudah menjangkau lebih dari 90% masyarakat Indonesia. Bahkan nih, mobil listrik yang saya pakai itu selalu ngecharge-nya di rumah, tidak pernah di SPKLU. Memang untuk keluar kota itu yang masih agak menyulitkan, karena di luar kota itu belum terlalu merata fast charging kendaraan listrik. Nah, untuk konsumen-konsumen yang ingin membeli mobil listrik hanya untuk kebutuhan dalam kota, saya rasa sekarang infrastrukturnya cukup. Tapi kalau misalnya nanti kita suatu saat ingin orang itu bisa membeli mobil listrik sebagai mobil pertama atau mobil utama yang bisa ke luar kota juga, itu mau nggak mau yang harus dipenuhi infrastrukturnya adalah
fast charging di rest area atau di jalan-jalan keluar kota. Serta kita juga harus memperhitungkan ketika nanti mobil listrik itu sudah lebih banyak dibandingkan mobil berbahan bakar fosil di jalan. Artinya PLN juga harus mengantisipasi ketahanan energi untuk listrik. Kalau sekarang mungkin tidak terlalu berpengaruh karena hanya segelintir orang yang punya mobil listrik. Tapi itu akan berbeda ketika sudah jutaan orang yang memiliki mobil listrik. Artinya kebutuhan akan energi itu akan bertambah dan itu harus dihitung dari sekarang apakah PLN sudah siap dengan ketahanan energinya. Pemerintah bisa aja bikin mobil listrik itu langsung harganya sama. Hilangin aja pajaknya. Kalaupun masih lebih mahal, kasih insentif. Gampang, pemerintah punya uangnya. Tapi, jika pemerintah terlalu gegabah membuat mobil listrik itu harganya langsung sama dengan mobil berbahan bakar fosil, orang akan langsung beralih ke mobil listrik semuanya. Siapa yang membeli mobil berbahan bakar fosil pasti jauh lebih sedikit dan itu tidak baik untuk industri otomotif di negara kita. Jadi istilahnya pemerintah sudah mengeluarkan uang, mengeluarkan APBN untuk mensubsidi kendaraan listrik, kehilangan pendapatan juga karena industri otomotifnya jadi tidak berkembang. Jadi memang menurut saya pemerintah baru layak untuk menurunkan harga mobil listrik itu setara dengan mobil biasa ketika sudah memastikan industrinya telah bisa beradaptasi. Jadi sebaiknya kesiapan industri dan regulasi itu harus beriringan. Jangan sampai industri itu dimatikan hanya untuk kepentingan satu jenis kendaraan. Jadi saya rasa saya sangat setuju dengan yang dilakukan pemerintah bahwa regulasi itu dilakukan bertahap sambil industrinya juga mulai menyesuaikan. Karena industri juga tergantung dari pemilik merek. Pemilik merek itu sudah mau merakit mobil listriknya belum. Nanti sedikit demi sedikit mulai banyak pabrikan mobil yang merakit mobil listrik di Indonesia. Ketika itu subsidinya atau insentifnya bisa ditambah lagi sehingga niat pemerintah untuk memasyarakatkan mobil listrik bisa berjalan seiringan dengan menjaga keberlangsungan industri otomotif di Indonesia. Sebenarnya Hyundai juga belum dari hulu ke hilir karena sebagian komponennya juga masih diimport dari luar gitu ya. Mungkin yang satu yang ada pabrikan mobil dari Tiongkok itu rencananya akan benar-benar hulu ke hilir di mana komponen-komponennya juga dibuat di Indonesia. Nah itu kan pelan-pelan berjalannya. Hyundai pun saya yakin suatu saat juga dia pasti akan dari hulu ke hilir juga. Nah ketika industri itu pelan-pelan mulai beralih ke mobil listrik, dari mulai merakit sampai membuat gitu ya. Ketika itu pemerintah juga bisa makin memberikan insentif gitu. Jadi saya rasa pemerintah dan industri memang harus duduk bareng secara periodik ya. Untuk pemerintah juga tetap memacu industri itu untuk merakit dan membuat mobil listrik, dan industri juga bisa menginformasikan ke pemerintah kesiapan mereka dan kebutuhan atas perundang-undangan atau regulasi yang dibutuhkan ketika mereka sudah mulai beroperasi lebih banyak memproduksi mobil listrik. Yang pertama, tidak ada suara. Kita tahu betapa pabrikan mobil konvensional itu berusaha membuat mesinnya makin halus. Nah ini sudah tidak ada suara, tidak ada getaran. Kemudian karakter listrik itu tenaganya instan. Kita tidak perlu menunggu putaran tinggi, kita bisa tenaga itu keluar dari putaran berapa saja. Kemudian perawatannya sangat mudah, tidak ada ganti oli, tidak ada ganti busi, tidak ada ganti oli transmisi, tidak ada steel clamp, tidak ada piston. Kemudian menjalankannya sangat murah. Kemudian bebas ganjil genap dan pajak per tahunnya juga sangat murah. Selama kita tidak keluar kota saat ini ya, hanya dalam kota, dia sekali di charge dia bisa 500 kilo yang ini, hampir 500 kilo. Kemudian begitu baterainya udah agak kosong sekitar 50, 40 sampai rumah kita tinggal colok.
selama kita tidur mobil itu ngecharge, dan ketika kita bangun tidur dia sudah penuh lagi. Jadi kebiasaannya beda. Kalau mobil bensin itu kita tunggu bensinnya habis terus kita ke SPBU. Kalau ini enggak, sampai rumah kita colok aja, besoknya penuh lagi, tanpa perlu kita keluar tenaga, tanpa kita perlu keluar waktu untuk ke SPKLU atau ke SPBU. Jadi gini, sekarang 1 liter BBM berapa? Kira-kira antara 12.000 sampai 20.000. Anggap aja lah kita ambil 15.000 1 liter bensin ya, karena bensin yang non subsidi, dan biasanya mobil 800 jutaan itu dia butuh oktan yang 95 atau 98. Oke. 1 liter bahan bakar kira-kira bisa menjalankan mobil itu mungkin 9 sampai 10 km. Oke. Jadi untuk 9 sampai 10 km kita harus mengeluarkan uang Rp15.000 untuk menjalankan. Nah, mobil listrik yang seperti Ioniq 5 ini, dia bisa berjalan 7 km per kilowatt hour. 1 kilowatt hour listrik yang dimiliki mobil ini, dia bisa menjalankan mobil ini 7 km kira-kira. 1 kilowatt hour itu harganya tidak sampai Rp2.000. Tergantung rumahnya, antara Rp1.600 sampai Rp1.900. Artinya, kalau misalnya 7 kita kaliin 1,5 dari 10,5, artinya tidak sampai Rp3.000 untuk menjalankan mobil itu 10 km. Tidak sampai Rp3.000. Sedangkan di mobil konvensional di dalam kota untuk menjalankan mobil itu 10 km butuh sekitar Rp15.000, atau semurah-murahnya Rp12.000 kalau kita pakai bahan bakar yang oktan 92. Karena kita tidak, even kalau misalnya kita pakai bahan bakar yang bersubsidi yang hanya Rp7.650, masih 2 kali lipat lebih mahal untuk menjalankannya dibandingkan mobil listrik. Jadi mobil listrik itu bahkan kalau kita biasa pakai oktan 92 atau 95, dia bisa menghemat pengeluaran bahan bakar itu sampai 5 kali lipat untuk jarak yang sama. Sampai saat ini belum. Cuman memang saya tahu kalau sampai kehabisan listrik itu lebih repot. Saya pernah kehabisan listrik bukan karena tidak sengaja, memang karena sengaja. Karena waktu itu saya lagi ngetes range-nya, dan itu memang ada bantuan dari Hyundai Mobile Charging Service, tapi memang harus menunggu agak lama, 15-20 menit ya, 15-20 menit supaya dia dapat cukup listrik untuk balik ke rumah. Tapi ya hanya itu, dan rasanya kalau normal-normal aja sih kita nggak bakal bisa kehabisan, karena dikasih peringatan terus kalau udah mau habis tuh. Jadi benar-benar harus kita acuh sekali baru dia bisa habis. Baterai mobil listrik itu sangat dilindungi oleh komputer. Jadi bahkan pengecasan itu tidak mungkin overcharge. Ketika dia sudah penuh, dia dihentikan. Bahkan sebelum dia penuh, ketika mendekati penuh, arusnya dikurangin. Makanya kenapa mobil-mobil listrik bisa memberi garansi baterai sampai 8 tahun. Karena environment dari baterainya itu dibuat sangat aman. Diatur benar-benar arusnya semua yang masuk supaya baterai itu aman. Bahkan ada pendinginan baterainya juga. Jadi beda dengan baterai ponsel kita atau baterai mainan kita. Ini baterai yang jauh lebih advance, dan dia bahkan bisa sampai beribu-ribu cycle di charge sebelum dia mulai mengalami degradasi. Kalau sepeda motor, oke, itu bisa, karena sepeda motor itu salah satu yang polusinya juga cukup besar ya, gitu ya. Kemudian yang kedua, memang yang paling bisa diatur oleh langsung pemerintah adalah kendaraan umum, memang, karena itu dalam kuasanya pemerintah. Tapi yang saya lihat sekarang justru komunitas kendaraan listrik yang paling banyak itu ada di mobil dan
motor. Tapi kalau dilihat dari perbandingannya secara persentase memang masih lebih tinggi konsumen mobil yang membeli mobil listrik ketimbang motor. Persentase itu maksudnya mobil listrik dibandingkan mobil biasa, motor listrik dibandingkan motor biasa gitu ya. Persentasenya lebih banyak mobil listrik gitu ya. Jadi memang tiga-tiganya sudah mulai jalan. Tadi malam juga saya lihat udah ada bis listrik beroperasi di Jakarta, taksi juga sudah beberapa bulan gitu ya. Tapi tidak usah mana yang lebih dulu, semuanya bisa barengan. Mobil umum kan rata-rata dinaiki oleh masyarakat banyak dan mereka bisa merasakan atau turut berkontribusi tidak menambah polusi di jalan gitu ya. Tapi kita juga jangan lupa bahwa Indonesia itu bukan negara yang sebagian besar penduduknya memakai transportasi umum. Jadi memang harus ada stimulus untuk membuat orang yang biasa menggunakan mobil pribadi yang membakar BBM itu untuk beralih ke listrik juga. Ya, saya sadar sekali kalau masih ada skeptisme ke mobil listrik karena ini teknologi baru. Tapi coba bayangkan sebaliknya. Bayangkan kalau kita dari dulu pakai mobilnya mobil listrik. Karena sebenarnya mobil listrik ini ditemukan sudah lama. Teknologi baterai juga sudah ditemukan lama tapi tidak dikembangkan karena kebetulan ketemu minyak bumi sehingga dikembangkan mobil bermesin konvensional. Andaikan yang dikembangkan dulu, minyak itu belum ketemu, yang dikembangkan adalah mobil listrik. Jadi selama 100 tahun lebih kita pakai mobil listrik. Tiba-tiba sekarang kita disodori mobil yang dengan bensin, dengan piston, dengan ribuan komponen besi yang bergesekan satu sama lain. Mungkin kita juga akan mengalami skeptisme yang sama. Aduh, tahan nggak tuh mesin tuh, gesekan segala macam. Jadi memang wajar kalau ada rasa ragu atau rasa tidak percaya terhadap teknologi baru. Kalau untuk keamanan, saya bisa jamin bahwa pabrikan mobil yang memang pabrikan mobil benar ya, bukan pabrikan mobil rumahan yang kita nggak tahu kualitasnya, tapi kalau pabrikan mobil yang benar, mereka sudah menjamin keamanan mobil listrik mereka. Jadi untuk soal keamanan tidak perlu diragukan. Untuk infrastruktur kita tinggal tunggu dari PLN. Untuk daya tahan baterai, ya itu sudah diakomodir dengan garansi hingga 8 tahun. Tapi itu time will tell. Tapi suka tidak suka, masa depan itu akan datang. Suka atau tidak suka, di masa depan kita akan memakai kendaraan listrik semuanya gitu kan. Dan kalau misalnya ada dari masyarakat yang kebetulan sudah memiliki kemampuan untuk membeli mobil listrik, nggak ada salahnya untuk mulai beralih, minimal kita mengurangi polusi di daerah kita atau tempat kita beraktivitas.